anak-anakku kelas 6, apa kabarnya nak? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Salam jumpa dan salam sehat dari ibu. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu ya nak. Karena anakku yang baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan anugerah-Mu yang telah kami terima sampai pada saat ini. Ya Bapa, kami hendak belajar. Semoga Engkau mengutus banyak nabi dalam mewartakan ajaran dan kasih-Mu. Bimbing kami ya Tuhan, supaya kami dapat bertekun dalam memahami pengajaran mereka dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak yang baik, pada hari ini kita akan belajar yaitu bab ketiga, karya keselamatan Allah melalui para nabi. Iya, maka yang kita pelajari yang pertama adalah Nabi Elia. Dalam bab ini kita akan membahas bagaimana Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan pesan Allah kepada umat Israel, menyuarakan kebenaran kepada masyarakat atau pemerintah yang telah jauh dari tindakan kebenaran. Nabi Elia dengan berani menegur Raja Ahab dan umat Israel yang telah berpaling dari Allah. Mereka telah menyembah dewa Baal. Dengan berani, Nabi Elia akhirnya berhasil mengembalikan iman umat Israel kepada Allah dengan membuat pertandingan di Gunung Karmel. Anak-anakku yang baik, yang terkasih, penyembahan berhala dalam hidup beragama adalah penyembahan kepada Allah lain berupa benda-benda, patung-patung ataupun segala yang berbentuk materi yang dianggap memiliki kuasa atau kekuatan di dalam benda tersebut sehingga mereka menyembahnya. Bukan berarti anak Katolik menyembah berhala karena ada patung, itu adalah jalan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Tetapi bagi orang yang tidak meyakini hal tersebut akan menyebutnya penyembahan berhala. Namun di zaman modern ini penyembahan berhala sudah mulai beralih dan memiliki makna yang lebih luas. Tidak hanya sekedar dalam bentuk penyembahan terhadap benda-benda yang dianggap gaib, tapi mulai beralih ke hal-hal duniawi yang terlihat simpel, ya. Suatu hal yang membuat kita secara tidak sadar memfokuskan tujuan hal-hal yang bersifat kesenangan sementara dan hanya menyisakan sisa-sisa waktu untuk Tuhan. Maka waktu untuk Tuhan tidak ada lagi. Manusia mengandalkan hal tersebut dalam hidupnya dan akan merasa khawatir ketika hal itu menjauh. Dengan kata lain, kecanduan terhadap sesuatu hal yang sangat berlebihan sehingga fokus yang biasanya untuk Tuhan jadi beralih ke hal-hal duniawi lebih menyenangkan. Contoh anak-anakku yang baik, seperti kecanduan game. Ini sudah menyembah berhala. Sering membuat orang lupa waktu karena game, sehingga waktu untuk beribadah pun digunakan untuk bermain game. Atau saat beribadah yang sebenarnya memfokuskan perhatian untuk Tuhan justru digunakan untuk bermain game dengan segala alasan yang terlihat masuk akal, namun hanya ingin memuaskan keinginan akibat kecanduan. Contoh lain anak-anakku yang baik pada zaman sekarang, kecanduan chattingan baik WA, Telegram, ya, sering kali membuat fokus teralihkan saat beribadah atau saat kita di tempat beribadah atau sedang belajar. Nah, demikian juga uang, itu juga penyembahan berhala. Uang memang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Mendapatkan uang banyak itu memang wajar. Namun pernahkah uang membuat seseorang jadi lupa waktu untuk istirahat dan beribadah? Ada orang karena kehilangan uang membuat seseorang tidak berdaya dan kehilangan arah. Dan ada juga lebih mementingkan uang daripada keluarga, ibadah atau teman. Ya, lebih mengkhawatirkan lagi anak-anakku yang baik, uang daripada keluarga, ibadah atau teman. Orang-orang seperti ini juga termasuk penyembahan berhala pada masa kini. Bermain game sebenarnya tidak salah, karena itu sebuah hiburan
dan hal wajar ketika menyediakan sedikit waktu untuk bermain game. Hitung-hitung rileks sebentar saja menghilangkan kejenuhan. Tapi pernahkah karena game membuat seseorang lupa waktu untuk makan, tidur, belajar? Ya anak-anakku yang baik, kamu kebanyakan main game sehingga tugasmu tidak pernah selesai. Kamu sudah menyembah berhala. Maka penyembahan berhala masa kini satu main game, chattingan WA, uang, kesenangan-kesenangan pribadi. Itulah yang termasuk penyembahan berhala zaman sekarang. Maka mari kita lihat nanti Nabi Elia ya, bagaimana dia bisa mengarahkan bangsa Israel kembali untuk mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Setia kepada Tuhan, kita pun setia pada Tuhan. Beri waktu untuk Tuhan ya, seperti pada sekarang ini membaca kitab suci setiap hari ya. Dan anak yang baik, maka kesetiaan Allah, bagaimana nanti Elia membawa bangsa Israel tetap setia dan mengandalkan Tuhan. Maka ibu akan membuat filmnya enak, kisah Nabi Elia, maka ditonton dengan baik. Sekian dan terima kasih. Daud menjadi raja yang besar. Lalu Salomo putranya naik tahta. Setelah Salomo wafat, umat Tuhan diperintah oleh banyak raja yang jahat. Salah satu yang paling jahat adalah Raja Ahab. Istrinya Isabel menyembah dewa Baal. Isabel membujuk Ahab dan umat Tuhan agar menyembah Baal juga. Karena dosa-dosa mereka, Tuhan tidak mengirimkan hujan selama beberapa tahun. Lalu Tuhan mengutus Elia nabinya menghadap Raja Ahab. Kalian tidak taat pada Tuhan dan menyembah Baal, kata Elia. Perintahkan semua orang, termasuk nabi-nabi Baal, untuk menemui aku di atas Gunung Karmel. Akan kubuktikan siapa Tuhan yang benar. Semua orang berkumpul di gunung itu. Lalu Elia berkata kepada mereka, "Pilihlah. Kalau Tuhan itu Allah, ikuti Dia. Tetapi kalau Baal bisa membuktikan kuasanya hari ini, ikuti Dia." Aku dan nabi-nabi Baal akan menyembelih masing-masing seekor lembu jantan, meletakkannya di mezbah, lalu berdoa. Siapa yang mengirim api untuk membakar lembu itu, dialah Allah yang benar. Nabi-nabi Baal maju lebih dulu. Sepanjang pagi mereka berdoa kepada Baal. Tidak ada api turun. Sambil tertawa Elia berkata, "Mungkin Baal sedang tidur. Berteriaklah lebih keras." Mereka pun berteriak-teriak sepanjang siang. Tetap tidak terjadi apa-apa.
Lalu Elia membangun sebuah mezbah. Diletakkannya lembu jantan dan kayu di atasnya. Ia menggali parit di sekeliling mezbah itu. Lalu semuanya disiram air sampai parit itu penuh. Elia berdoa. Tiba-tiba api turun dari surga. Api itu membakar lembu jantan, kayu, batu, dan semua air. Maka sujudlah semua orang dan berseru, "Tuhan itu Allah!"